Gini, jangan begini, ya, ini, ya. Jadi naruh tangan di atas pusatnya, tuh, gitu, ya. Jadi ya yang bagus begitu. Wayusni, kemudian dia ya memuji, sumayukabir, kemudian dia takbir salah satu takbiratin, 3 kali takbir. Yapsilu baina kulli takbirataini, dia memisah antara tiap-tiap 2 takbirnya bisa tatin dengan saktah qadar salasi tasbihatin, seukuran 3 tasbih. Wa yarfa'u yadaihi, dan dia angkat 2 tangannya inda kulli takbiratin, setiap ya takbir. Wa yursiluha, dan dilepaskannya fi asnaihinna, di setiap memujinya. Summa yada'uhuma ba'da salisati, kemudian dia meletakkannya setelah yang ketiga. Wa yata'awwazu, kemudian dia membaca a'udzu, wa yusami, dan dibaca bismillah, wa yaqra'ul fatihah, tadi baca fatihah, was surah, dan baca surah. Summa yukabir, kemudian dia takbir, wa yarka'u, dan dia ruku. Ya, ini memang modelnya ada yang beda. Nah, kalau kita ya takbirnya bukan 3 kali, tapi berapa kali? Ya, dari satu takbir ke takbir yang lain tuh, ya itu jumlahnya ya sebanyak ya 7 kali. Ya, 7 kali. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar. Nah, ntar rakaat yang kedua berapa kali? 5 kali, seperti itu. Nah, itu dipisah dari satu takbir ke takbir yang lain, bacanya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga sunnah hayat. Jadi kalau kita lupa nih jadi imam, lupa dia, nggak apa-apa, udah baca aja Fatihah langsung. Jangan dilupa habis baca Fatihah, ya dilupa belum takbir, udah baca Fatihah takbir Allahu Akbar. Nah, ini jadi kacau. Iya. Jadi ingat ya, ketika kita jadi imam kita paham, oh tadi takbir yang itu tuh hukumnya sunnah hayat. Jadi kalau lupa udah sempurna, sholatnya udah sempurna, nggak apa-apa. Ada lagi ya dulu yang datang mereka nggak paham seperti itu. Jadi ini hukumnya sunnah hayat. Jadi kalau lupa udah nggak apa-apa. Rakaat pertama lupa, rakaat kedua ingat, ya lanjutin rakaat kedua nggak apa-apa yang 5. Ada lagi rakaat pertama ingat, rakaat keduanya dilupa. Pas pengat takbir Allahu Akbar, kan mestinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini enggak, langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. Ya dilupa lah. Ya udah biar. Ya namanya orang lupa, kalau orang lupa kagak ingat kan ya? Iya, biasanya orang lupa kagak ingat. Ya, nah begitu. Ya namanya orang lupa. Nah, iya. Jadi masya Allah, ada orang cerita begini bapak saudara, dia yang nerangin, ya nerangin nih sholat Idul Fitri caranya begini, takbirnya ini, ntar kedua, ntar takbir begini. Dia jadi imam dah, Allahu Akbar. Dia langsung baca Fatihah. Bisa begitu. Padahal tadi dia yang nerangin. Tuh, ya namanya orang lupa kan. Nah, seperti itu. Yang penting kita posisinya tahu. Nah, kalau kita tahu, kita yakin nggak ada masalah. Ya, sehingga nanti makmum tinggal ngikutin aja. Bingungnya imamnya kagak paham. Udah baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Udah sampai situ dilupa. Ya Allah, saya belum takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah makmumnya yang bingung. Ya, nah seperti itu. Fa iza qama ilal wajib, maka apabila dia berdiri untuk yang wajib, wa huwa takbiratu zawaid, yaitu takbir-takbir yang tambahan, yakni ila rakaati saniyati, yang dimaksud sampai rakaat yang kedua. Yabda'u bil qiraati, ia mulai dengan ya membaca ya qiraah. Wa yaf'alu hakaza, dan dia lakukan ini ba'da qiraatil Fatihah, setelah membaca Fatihah was surah dan surah. Summa yarka'u wa yasjudu, kemudian dia ruku dan dia sujud. Wa takbiratu hadzal ruku'i wajibatun li mufaraqati ila zawaidi salas, dan takbir ruku ini wajib karena disertakannya ketambahan yang ketiga. Wa takbiratu wahidatun, dan takbir-takbir yang 9 juga 1 minha fardun,
Nah diantaranya itu fardu. Yang fardu wahya takbiratul iftitah, yaitu takbir iftitah atau disebut dengan takbiratul ihram. Wa wahidatun minha sunnatun, dan satu daripadanya itu sunnah, wahya takbiratul ruku'il awal, yaitu takbir ketika dia mau turun mau ruku. Ya wasighatun ya wasab'atun minha wajibatun, dan 7 itu wajib, wahya zawaid itu tambahan, ma'at takbirir ruku'i as-sani, bersama takbir ruku yang kedua. Kaza fi kutubil fikih, demikianlah itu dijelaskan dalam kitab fikih. Masalah terakhir, tanggung. Ini satu masalah. Rajulun lahu mi'ata dirhamin. Ada seseorang punya uang 200 dirham. Ya, jadi ada orang punya uang 200 dirham, atau taruhlah ada orang punya uang 100 juta. Kalau dirham bingung kita, 100 juta dah punya uang. Pastara bi isrina udhiyatan yaumas sulasa, maka dibeli 50 juta, dia membeli hewan korban. Kapan dibelinya? Yaitu hari Selasa. Masalan contohnya, pahala katil udhiyah, ternyata ya hewan korbannya saat itu ya hilang, ya yaumal arbi'a, pada hari Rebo, wajah al udhiyu yaumal khamis, kemudian lebaran hari Idul Adhanya jatuhnya hari Kamis. Nah itu bagaimana? La yajibu alaihi ayyudhiyah, maka dia tidak wajib ya berudhiyah saat itu. Jadi punya duit 50 juta, kemudian lebaran masih 2 hari lagi, dibeli tuh hari pertama tuh, sebelum itu hari Selasa, kan Selasa, Rebo, Kamis, lebaran. Hari Selasa dibeli kerbau 1. Hari Rebonya hilang. Ya. Nah, pas hari Kamisnya dia udah nggak punya duit, 50 juta dibeliin kerbaunya. Nah, itu bagaimana? Apakah wajib bagi dia berkorban? Ya kagak wajib. Tuh, la yajibu, maka tidak wajib bagi orang itu untuk berkorban karena duitnya udah dibeliin apa? Dibeliin kerbau. Nah sementara kerbaunya hilang. Nah itu dia udah nggak kewajiban lagi ya melakukan ya korban. Kenapa? Li anal udhiyati inama tajibu fi yaumil udha, karena ya korban itu wajibnya pada hari udhiyahnya. Nah sementara hari udhiyahnya itu dia udah jadi apa? Wahwa fakirun fihi, sementara dia udah jadi miskin. Kenapa? Uangnya 50 juta udah habis. Nah seperti itu. Kaza fi fatawal waqi'at, demikianlah itu dijelaskan di dalam kitab Fatawa al-Waqi'at. Selesai dah. Nanti kita akan pindah al-majlisul khamis was-sab'un fi fadilati qiraati surah al-ikhlas ma'al basmalah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ya saudara, sebelum kita membaca doa, nih ada infak sodakoh yang datangnya dari Bapak Aan, ya, dari jamaah Sholat Al-Amin sebesar 300.000 rupiah yang ditujukan untuk pembangunan pondok pesantren ya Atohi Al-Mukdih Anyer. Dihadiahkan pertama untuk Munawaroh binti Ahmad Hadi, yang kedua Ahmad Hadi bin Adam. Kemudian yang selanjutnya ada ya amal jariah dari Dahliyah sebesar 300.000 rupiah yang pahalanya ditujukan untuk Haji Matsani bin Sabeni dan Ibu Hajar Ruqyah binti Haji Ismail. Dan juga ya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap para bapak, para hadirin jamaah yang sudah memberikan infak sodakohnya, ya baik ya melalui saya maupun melalui Ustaz Yusbianto. Nah semuanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya mudah-mudahan apa yang diniatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang Bapak Saudara, ya memang sampai saat ini ya saya masih butuh ya dana untuk pembangunan pondok pesantren.
Ya, sehingga alhamdulillah dari jamaah-jamaah yang memberikan infak sedekahnya, ya saat ini sedang membangun ya lokal belajar santri lantai 2. Jadi lantai 1 udah selesai. Nah sekarang lagi ya mengerjakan pembangunan lantai 2. Ya mohon doanya ya semoga Allah kasih kemudahan-kemudahan. Ya mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita doakan yang senantiasa memberikan bantuannya, khususnya pada hari ini, yaitu jamaah kita Bapak Aan dan Ibu Dahliah, ya yang sudah memberikan infak sedekahnya. Mudah-mudahan rezekinya diganti dengan rezeki yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Almarhum dan almarhumah yang disebutkan namanya tadi, mudah-mudahan di alam barzah sana mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga kuburnya dijadikan sebagai raudhah min riyadil jannah, kuburnya menjadi satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah latil kaniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.